Kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala oleh Ketua DPR Setia Novanto terus bergulir bak bola liar. Setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Novanto terkait dengan penjualan nama Presiden dan Wapres dalam rangka perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Kasus itu mulai diproses Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Meski demikian, banyak pihak beranggapan kasus dugaan pencatutan nama Jokowi dan JK tak cukup dituntaskan dalam koridor etika. Kasus itu harus dibawa ke ranah hukum agar para pencatut diganjar hukuman lebih konkret jika memang terbukti bersalah. Bisakah hal itu dilakukan? Untuk membahas hal itu sudah hadir pakar hukum tata negara Refli Harun dan nanti juga akan bergabung melalui sambungan telepon anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Junimat Girsang, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan pendapat atau opini melalui SMS 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 02152900-308 atau 02152900-311. Sebelum ke narasumber, kita simak grafik berikut ini. Tidak melapor itu yang salah. Kemudian Yusuf Kala juga mengatakan biar DPR ya, kemudian langkah hukum. Setelah langkah politik kita akan selesaikan secara hukum. Dan ini ada beberapa pasal untuk pencatut nama. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik, ada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ini ada paling tidak ada 3 pasal yang banyak disebutkan oleh masyarakat mengenai apa yang terjadi antara yang diduga Setia Novanto dan juga dalam percakapan-percakapan yang tersebar selama ini. Ya, kita langsung ke Refli Harun, Bang. Ini kalau kita bicara soal apa namanya yang terjadi antar, ya ini memang pembuktiannya masih harus dilakukan ya. Tapi mungkinkah apa yang terjadi saat ini antara Setia Novanto terus dalam rekaman itu dibawa ke dalam ranah pidana? Ya, sebenarnya kan saya pernah mengatakan dimensinya kan 3 ya, dimensi politik, dimensi etik, dan dimensi hukum. Nah, secara politik saya kira ada beberapa anggota DPR yang bergerak ya untuk kemudian melancarkan mosi tidak percaya, walaupun tidak ada di dalam peraturan, tetapi kan langkah politik itu sesuatu yang lumrah saja bagi lembaga politik semacam DPR. Kita tidak tahu apakah membesar atau tidak gelombang itu, karena di luar anggota DPR masyarakat juga kemudian menyampaikan tuntutan serupa melalui petisi, dan kita juga tidak tahu apakah akan semakin membesar gelombang itu. Yang kedua adalah langkah etik ya yang sudah dilakukan dan akan diproses oleh Majelis Kehormatan Dewan ini, yang kita berharap bahwa MKD melakukannya secara transparan ya, akuntabel ya. Bahkan permintaan masyarakat juga terbuka sebetulnya. Terbuka ya, sehingga masyarakat bisa mengontrol dan kemudian anggota MKD tidak perlu juga khawatir akan kemudian intimidasi. Kan ada aspek keamanannya juga ya. Karena kan sidangnya itu sifatnya tertutup kecuali kemudian dinyatakan terbuka. Hanya kan untuk dinyatakan terbuka menurut saya tidak ada halangan apa-apa. Ini kan bukan sebuah pengaduan asusila misalnya ini kemudian kalau dibuka justru akan merugikan korbannya ya. Korbannya orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu dan lain sebagainya. Tapi ini kan sesuatu yang sudah telanjang di muka publik, kira-kira begitu. Nah, yang ketiga adalah aspek pidananya, aspek hukumnya. Aspek pidana saya mengatakan ada 2 kemungkinan. Bisa pencemaran nama baik, bisa tindak pidana korupsi. Kalau pencemaran nama baik kan delik aduan, silakan mengadu mereka yang merasa dicemarkan. Ya, di situ kan disebut 3 orang ya paling tidak ya. Presiden, wakil presiden, dan kemudian Luhut Binsar Panjaitan juga. Tapi ada juga aspek hukumnya. Nah, aspek hukumnya ini, aspek pidana yang non delik aduan bisa saja kemudian menjadi dugaan melakukan tindak pidana korupsi ya. Baik itu pemerasan, menyalahgunakan kewenangan dan lain sebagainya. Itu di kalimat yang mana itu? Di rekaman itu yang menunjukkan bahwa ada aspek korupsinya itu yang mana, Bang? Ya, begini, tindak pidana pemerasan, penyuapan ya, menyalahgunakan kewenangan dan lain sebagainya itu
termasuk delik-delik yang bisa masuk ranah tindak pidana korupsi. Ya. Jadi tindak pidana korupsi ini kita agak luas juga ya. Walaupun tidak ada aspek kerugian negaranya, tetapi kita menggunakan pasal misalnya mengenai pemerasan, penyuapan, ya, kalau penipuan enggak, yang melibatkan pejabat publik. Nah, meskipun sebetulnya kalau ini melibatkan uang, saham segala macam itu memang belum diterima, artinya itu tetap bisa dilakukan. Tetap bisa kan. Kan kalau kita bicara tentang upaya pemerasan misalnya dalam tanda kutip ya, itu kan tidak harus kemudian uangnya sudah di delivery kan. Kalau kita bicara upaya misalnya menyalahgunakan kewenangan, ya kan tidak harus sudah delivery uangnya. Tetapi intinya adalah bahwa itu ada intention, ada keinginan ya untuk melakukan tindak pidana seperti itu. Tetapi biasanya menurut saya sendiri sih sebenarnya lebih mendorong MKD-nya dulu yang bekerja secara maksimal, transparan, akuntabel ya. Baru kemudian dan terbuka juga. Anda juga mengharapkan. Oh iya terbuka. Makanya saya katakan transparan ya, akuntabel. Dan kemudian kalau seandainya MKD sudah bekerja, ya barulah kemudian penegakan hukum dilakukan. Karena biasanya feeling saya hal-hal seperti ini kan termasuk malas penegak hukum untuk menindaklanjuti. Sekarang saja misalnya polisi ya nggak akan bergerak ya. Kejaksaan mungkin yang mengendus tindak pidana korupsinya juga tidak bergerak. Lalu kemudian KPK menyatakan lebih baik polisi, jangan kami. Karena kalau kami cuma masuk dari dimensi tindak pidana korupsinya sendiri, tapi kata Taufikur Rahman Ruki kalau polisi bisa masuk berbagai aspek ya, termasuk pencemaran dan pencatutan dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya memang harapan yang terbesar adalah ya pertama adalah memang langkah politik itu ya hati nurani rakyat, yang mewakili hati nurani rakyat, mudah-mudahan bisa membesar kalau memang ini untuk kebenaran. Yang kedua, MKD bekerja sebaik-baiknya, setransparan mungkin, seakuntabel mungkin. Meskipun kan sebetulnya kalau kita bicara soal MKD ini masih orang bertanda tanya gitu kan, bertanya-tanya apakah hasilnya itu akan objektif gitu, karena memang isinya dari MKD juga adalah orang-orang politik gitu kan. Jadi begini. Artinya kalau misalkan MKD mengatakan tidak ada pelanggaran, maka semua ini akan selesai. Kan itu nantinya. Ya, jadi begini. Memang kita tidak bisa berharap MKD bekerja 100% profesional dan independen, ya. Karena memang aroma politik di MKD itu tinggi sekali sesungguhnya. Tetapi biasanya subjektivitas yang seperti ini itu bisa diminimalisasi dengan pertama kontrol publik, ya, dengan sidang-sidang yang terbuka tadi, dengan transparan, akuntabilitas, sehingga ada kekuatan yang dalam tanda kutip bisa mengontrol anggota-anggota MKD untuk bekerja jauh lebih independen dan profesional. Tapi kalau dia semakin tertutup, ya, maka kemudian bisa jadi kemudian hasilnya pun kemudian dalam tanda kutip ya win-win solution jadinya. Nah, maksudnya yang win-win itu siapa? Ya artinya barangkali seperti kemarin Donald Trump misalnya, jelas kan semacam win-win solution, dinyatakan bersalah, ya, melanggar kode etik, tapi kan sanksinya ringan saja, yaitu sanksinya hanya diberikan peringatan tertulis. Bang Refli, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.